Oke, dalam fisika kuantum kita setidak-tidaknya sudah melihat dua gagasan yang cukup revolusioner ya, bahwa energi itu terkuantisasi dan bahwa cahaya itu punya sifat partikel. Nah, salah satu gagasan juga yang muncul yang cukup revolusioner adalah pada saat bicara partikel, jadi bukan cuma cahaya, jadi seperti elektron, itu punya sifat gelombang. Ya. Nah, orang yang berjasa atau mempropos hipotesa ini, ya. Jadi bagaimana hubungan antara gelombang dan partikel terdapat dalam satu partikel itu adalah de Broglie. Nah, de Broglie ini menurunkan rumusnya melalui beberapa teori yang sudah well established. Salah satunya itu adalah ekuivalensi massa dan energinya Einstein, which is mungkin salah satu persamaan paling terkenal sepanjang sejarah karena suka muncul di film-film dan buku-buku adalah E equal mc square. Energi sama dengan massa kali kecepatan cahaya kuadrat. Ya. Nah, kemudian dia gabungkan dengan teori Planck. Teori ya. Kuantisasi energi Planck, which is E equal H kali frekuensi, dimana H-nya ini adalah konstanta Planck, V-nya adalah frekuensi. Nah, karena de Broglie percaya bahwa ini mewakili hal yang sama, partikel dan gelombang, ya. Jadi dia juga percaya bahwa ini harusnya equal, atau dengan kata lain yang dia usulkan, mc square sama dengan H kali V. Ya. Nah, kan partikel yang bukan cahaya, jadi yang real particle kesannya cahaya nggak real, tapi maksudnya yang bukan cahaya, ya, itu kan tidak travelnya bukan dalam bentuk kecepatannya c, tapi kecepatan dia gitu kan ya. Yang penting bukan kecepatan cahaya. Ini kita ganti jadi mv kuadrat sama dengan hv. Nah, kini ini saya harus ingatkan bahwa yang di sini itu adalah kecepatan atau speed. Nah, sementara yang di sini itu adalah frekuensi. Ya. Nah, karena ya, kecepatan itu kecepatan dibagi lambda itu adalah frekuensi, maka dia buat m kuadrat sama dengan h v per lambda. Nah, ini kali ini v-nya sama nih, ini sama-sama kecepatan. Ya, kecepatan. Sehingga lambda sama dengan h kali kecepatan dibagi kuadrat sama dengan coret-coret h kali mv, di mana mv-nya ini kan momentum ya, h kali p. Jadi di sini untuk elektron yang bergerak dengan satu kecepatan tertentu, yang artinya dia punya momentum, elektron itu adalah partikel yang punya panjang gelombang, ya itu. Jadi elektron dengan momentum P atau sebagai partikel dia itu punya momentum P,
memiliki panjang gelombang lambda. Nah, ini adalah sesuatu yang bukan cuma permainan rumus, tapi juga bisa dilihat di eksperimen, ya. Karena apa? Jadi tahun 1927 itu ada fisikawan yang namanya Davison dan Germer. Itu mereka nembakkan elektron itu melalui suatu kristal nikel, dan mereka melihat difraksi. Jadi mirip kalau misalnya yang mereka tembakkan itu gelombang, padahal mereka tembakkan itu elektron. Dimana ada fisikawan lain, Thomson, itu juga menembakkan elektron lewat satu foil metal yang tipis dan menghasilkan juga pola yang mirip ya dengan eksperimennya Germer, ya. Jadi di sini elektron is particle but also wave. Nah, mungkin teman-teman bertanya, gimana dengan saya gitu kan ya, kita yang punya apakah kita juga sebenarnya gelombang? Well, perhatikan aja rumusnya. Di sini kan dia berbanding terbalik dengan massa ya. Dan kecepatan, H ini, konstanta Planck ini kan kecil banget. Jadi kalau untuk benda-benda yang bermassa besar seperti kita, manusia, nggak usah kita manusia, pasir lah ya. Pasir aja itu titik pasirnya dianggap punya massa besar. Panjang gelombangnya kecil sekali. Jadi sangat-sangat tidak bisa insignifikan. Tidak ini ya, tidak lagi signifikan untuk dideteksi gitu ya. Tapi untuk partikel-partikel yang berukuran sangat kecil seperti elektron, itu panjang gelombangnya itu menjadi sesuatu yang signifikan. Oke, sampai sini dulu